Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Alistair karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Maaf banget baru bisa buat episode baru karena belakangan ini aku enggak enak badan. Cuaca di sini tiba-tiba hujan badai besar, tiba-tiba panas luar biasa. Semoga suaraku di episode kali ini tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu bindeng. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kata pengisi atau filler words dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kata pengisi ada banyak jenisnya. Di episode kali ini kita akan membahas kata pengisi yang digunakan saat seseorang butuh waktu untuk berpikir atau saat dia merasa ragu waktu berbicara. Kata pengisi yang paling umum dalam bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya adalah dan di dalam podcast, kata pengisi inilah yang paling sering aku gunakan. Selain itu, ada juga kata pengisi ini sangat sering digunakan dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam percakapan maupun saat berbicara di depan umum, seperti waktu berpidato, giving speech. Kata pengisi berikutnya, ya. Kata ya dalam bahasa Indonesia punya banyak kegunaan. Kalau diletakkan di tengah-tengah kalimat, bisa jadi kata pengisi yang digunakan untuk memberikan seseorang waktu buat berpikir. Kata pengisi berikutnya, kek. Kek ini berasal dari kata kaya, yang artinya seperti. Kaya kalau diucapkan dengan cepat, kaya, 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 kek, 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 akan jadi kek. Nah, kata pengisi kek ini mirip banget dengan like dalam bahasa Inggris. Kata ini paling disukai orang-orang muda waktu ngobrol. Kalau para pendengar pakai kata pengisi kek, pasti terdengar seperti penutur asli. Nah, selanjutnya ada kata anu dan itu. Dua kata ini banyak kegunaannya juga. Dan sebagai kata pengisi bisa digunakan waktu sedang berpikir. Terutama waktu berbicara soal sesuatu yang kamu tidak terlalu ingat namanya. Aku sendiri sekarang sudah jarang pakai kata pengisi anu. Karena dulu beberapa kali ditertawakan teman-temanku. Aku sendiri enggak gitu tahu kenapa mereka ketawa. Jadi sejak itu aku tidak pernah pakai kata pengisi anu lagi. Jadi kalau para pendengar menemukan ada orang yang pakai kata anu adalah
kata pengisi. Boleh kalian gunakan, boleh juga tidak. Nah, dari sekian banyak kata pengisi yang sudah kita pelajari, yuk kita dengarkan contoh dialognya. Win, kok kemarin enggak datang? Di chat juga enggak balas. Aku kemarin lagi ada urusan. Urusan apa? Urusan itu keluarga. Hah, keluarga kamu kan jauh. Ya, mereka udah datang. Kok tiba-tiba? Enggak tiba-tiba, udah kayak seminggu. Semoga para pendengar sudah mengerti ya cara menggunakan kata pengisi dalam bahasa Indonesia. Walaupun contoh tadi agak dilebih-lebihkan ya. Kedengarannya sangat ragu dan tidak percaya diri. Menurutku, kata pengisi lebih baik jangan digunakan terlalu banyak, seperti di contoh tadi. Digunakan sedikit-sedikit saja. Menggunakan kata pengisi bisa membuat percakapan terasa lebih santai. Dan juga dengan menggunakannya, lawan bicara bisa tahu kalau kita sudah selesai atau belum selesai berbicara. Walaupun begitu, kalau berbicara di depan umum seperti pidato, lebih baik kata pengisi dikurangi atau bahkan dihilangkan supaya kita terdengar lebih pede, lebih percaya diri. Nah, selain itu menurutku juga lebih baik pakai kata pengisi yang berbeda-beda. Tidak hanya satu saja. Enggak itu-itu aja. Dulu ada seorang dosenku yang sangat suka kata pengisi ya. Di tengah dan di akhir kalimatnya selalu ditambahkan kata ya. Kedengarannya lucu banget. Tapi itu juga yang menjadi ciri khasnya, menjadi keunikannya. Pada akhirnya tidak ada cara yang salah ataupun benar waktu menggunakan kata pengisi. Karena setiap orang punya cara berbicara yang berbeda. Bagaimana? Apakah para pendengar sering pakai kata pengisi waktu berbicara dalam bahasa Indonesia? Kata pengisi yang mana yang paling sering kalian gunakan? Kirimkan jawabanmu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!